Baik peserta munaqashah yang kelima, Ananda Wildatus Sofiyah Al-Bukhari, tempat tanggal lahir Sumeneb 28 Januari tahun 2008. Putri dari Al-Ustadz Bukhari dan Ustazah Siti Romlah kepada saudari Wildatus Sofiyah Al-Bukhari, kami mempersilahkan terlebih dahulu menghadap walinya untuk mengambil makalahnya, dan kami mempersilahkan kepada Wildatus Sofiyah Al-Bukhari untuk menghadap dosen penguji yang mulia Bapak Abdus Salam SPDI. Peserta munaqashah yang keenam, saudari Nur Khalilah, tempat tanggal lahir Sumeneb 18 Juni 2007. Dan kepada saudari Nur Khalilah, kami mempersilahkan menghadap dosen penguji Bapak Ilyas SHI, dan dipersilahkan terlebih dahulu menghadap walinya untuk mengambil makalahnya. Peserta munaqashah yang ketujuh, Ananda Linda Puspita, tempat tanggal lahir Sumeneb 13 Mei tahun 2008. Putri dari Bapak Hamzah dan Ibu Hasiah kepada saudari Linda Puspita, kami mempersilahkan menghadap dosen penguji yang mulia Bapak Agus Nandar SPHI, dan dipersilahkan terlebih dahulu menghadap walinya untuk mengambil makalahnya. Peserta munaqashah yang ke-8, saudari Wildatus Sofiyah, tempat tanggal lahir 10 Agustus tahun 2003, putri dari Bapak Subai dan Ibu Siti Zainab. Dan kepada Wildatus Sofiyah, kami mempersilahkan menghadap dosen penguji yang mulia Bapak Agus Nandar, dan dipersilahkan terlebih dahulu menghadap walinya untuk mengambil makalahnya. Kepada saudari Wildatus Sofiyah untuk menghadap dosen penguji Bapak Abu Yasin SH. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ini kan lebur nih, pengaruh sholat tahajud terhadap kecerdasan spiritual santri. Mondok biang niki, alhamdulillah. Alhamdulillah budi mondok. Mondok nih kah, sejelas ada pengawasan.
kemun ring sepon TV jegewing iku tak kira jegedan tak kira muntah kancae jun abenan bener tapi mun ning sentol insyaallah ada jun kabeh terhadap kecerdasan spiritual bukan telinga mbian ngarang sholat tahajud terhadap kecerdasan spiritual napaan sekarang di kembian banyak dalam ragerah mon bektona sholat tahajud nikah kol sana apa be kembian tengah malamnya kol sana apa Bismillahirrahmanirrahim, yaitu kira-kira mulai dari pukul 19.00 sampai 22.00, di mana waktu ini adalah saat utama. Kinikah waktu pertama, tapi saya dianjurkan adalah 1/2 dan 1/3 malam. Kalau sana apa? 1/2 dan 1/3. Bismillahirrahmanirrahim. 1/2 yaitu kira-kira mulai pukul 22.00 sampai 01.00. Dan Kol dua ini kan kol sana apa? Mek bodisita ano? Mek bodisita ngerti. Kol dua kol 2 ekor. Jam 10 kol 10 sampai kol 1 malam nikah 1/3 1/2 malam nggak tengahan nih kamu mau 1/3 kol sana apa Bismillahirrahmanirrahim, yaitu kira-kira mulai dari pukul 01.00 sampai dengan masuknya waktu subuh. kol sana apa jadi kantor dia kol sana apa kol telok setengah telok alhamdulillah tepuk tangan ya setengah telok keng gulayan kimun bedek Roma nada kerja ke setengah telok paling terpon para petuare buruh tak jaga bingung tak ikut tapi mudah gantoh insyaallah boleh saya aja ke alhamdulillah kalau setengah telok aja ke impon kangkuin apa bing sholat tahajud leres ki alhamdulillah gula tak ada ikan temun malam kun paling siang mon nyongop gini kan temun malam gula jarang setra kantor tidak oning perkembangan mun malam karena ada pengurus pondok masing-masing senika jadi pengurus pondok itulah yang perlu disejahterakan didukung maksudnya boleh kangkui bagaimana benar-benar menjaga santri menegun isoro melolok ini kan bagian tak ustad anu kasa menegun isoto dikatat anu mingula kuning kebeli kopi sini kan makne cengar rat gitu kemudian sanapah jumlah rokaat sholat tahajud mungkin biar apa dengan tahajud Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah rakaat yang paling sedikit adalah 2 rakaat, yang paling banyak adalah tidak terbatas. Tidak terbatas. Saya nanya tentang isi soal metode anapa mbian mak nulis rumusan masalah kata
Mak bedah rumusan masalah. Ingat gitu. Beda rumusan masalah. Ingat tuh. Anapa mak bedah rumusan masalah? Mak le tak melenceng. Okey. Senika. Mak le apa? Tak melenceng. Oh, pembahasannya mak le tak melenceng. Mak le masih top. Titik ikanto ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa Bing? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan sholat tahajud? Jawabna boleh gak aman ya? Kan bentuk pertanyaan gini kan kudu jawabna boleh gak aman? Badanang Pengertian sholat tahajud. ya ada di Pembahasan ada pengertian sholat tahajud. Gimana tak melenceng? Timon, terima kasih. Saya pasrahkan kepada Ustaz Abu Yazid SH. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Windatus Sofiyah, bacakan judul dari makalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dampak broken home terhadap anak. Coba jelaskan kenapa pengertian broken home. Ini bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Arti broken home dalam bahasa Indonesia adalah perpecahan dalam keluarga. Broken home dapat juga diartikan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai dan sejahtera. Karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang menyebabkan pertengkaran dan berakhir pada perceraian. Bahasa sederhananya, bahasa Kimatura, broken home adalah, bahasa Madura broken home adalah Atokaran. Seatokaran serah. Keluarga. Si atokaran, si dimaksud broken home ini kan atokaran dan sampai si atokaran ini apa serah? Suami istri. Suami, Istri. lebih tepatnya adalah orang tua. Jadi ketika orang tua atau karan, maka dampak negatif terhadap anaknya, apalagi pas sampai abesai. Jadi taruhan adalah masa depan putrana. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja kira-kira faktor penyebab broken home atau dalam kurung atau karan sampai abesa dalam keluarga? Faktor-faktor penyebabnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Orang tua yang bercerai. 2. Kebudayaan bisu dalam keluarga. 3. Perang dingin dalam keluarga. 4. Orang tua yang kurang memiliki rasa tanggung jawab. 5. Jauh dari Tuhan. Jadi salah satu faktornya adalah jauh dari itu. Yang dimaksud jauh dari Tuhan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu keburukan perilaku manusia disebabkan karena dia jauh dari Tuhan. Sebab Tuhan mengajarkan agar manusia berbuat baik. Jika keluarga jauh dari Tuhan dan mengutamakan materi dunia semata, maka kehancuran dalam keluarga itu akan terjadi. Kemudian pertanyaan yang terakhir,
ketika terjadi broken home atau terjadi perceraian di keluarga itu, maka yang akan menanggung resiko kemudian banyak mengalami dampak positif negatif dari kejadian itu adalah anak-anaknya. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah, sekiranya orang tuanya kemudian cerai atau karan kemudian sampai cerai, anaknya akan menderita noro apaan abini boleh di ibu kabelun, noro emak nalake boleh di pak kabelun apaan pas tepak sudah open, sehingga biaya sekolah juga tidak ditanggung. Maka ini akan berpengaruh terhadap pendidikan anak. Untuk Wildatus Sofia, pesan-pesan terakhir, istilah si viral makin adalah pesan moral. Coba untuk halayak umum di makalah kadito, di belakang ada kesimpulan, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Broken home bukanlah akhir dari segalanya bagi kehidupan kita. Jalan kita masih panjang untuk menjalani hidup kita sendiri. Pergunakanlah situasi ini sebagai sarana dan media pembelajaran guna menuju kedewasaan. Ingat, kita tidak sendiri dan bukanlah orang yang gagal. Kita masih bisa berbuat banyak serta melakukan hal positif. Menjadi manusia yang lebih baik belum tentu kita mendapatkan apabila ini semua tidak terjadi. Mungkin saja ini merupakan sebuah jalan baru menuju pematangan sikap pola berpikir kita. Karena Wildatus Sofia kelas 3 Madrasah Aliyah, pertanyaan terakhir kami, setelah ini nikah apa kuliah? Insya Allah kuliah. Kuliah apa nikah? Kuliah. Mondok apa di luar? Semua perguruan tinggi sudah dibuka pendaftaran kuliah. Makin sampean sudah ada planning, sudah ada rencana untuk kuliah agama. Beda. Sobung gitu. Nah, semaan kakawaan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kami pasrahkan kepada Bapak Agus Nandar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita lanjutkan kembali. Untuk Linda Puspita, kelas 3 MTS. Coba baca judul makalah saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Pengaruh membaca buku terhadap wawasan siswa. Pengaruh membaca buku terhadap wawasan siswa. Pertanyaan saya, apakah saudari gemar atau senang membaca? Iya, Membaca apa? seperti novel. Membaca novel. Membaca buku. Membaca Al-Quran. Nah, itu yang tidak boleh dilupakan. Harus membaca Al-Quran, karena yang menolong kita di akhirat itu bukan buku, tapi Al-Quran yang memberi syafaat kepada kita. Banyaklah membaca buku, tapi perbanyaklah juga membaca Al-Quran. Coba, apa sih pengertian membaca menurut saudari?
Bismillahirrahmanirrahim. Membaca merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Saudari pernah menulis? Ya. Apa saja jenis-jenis membaca yang saudari tulis di makalah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Satu, membaca teliti, yaitu membaca yang penekannya diarahkan pada keterampilan memahami dan menguasai isi bacaan. Dua, membaca pemahaman, yaitu membaca yang penekannya diarahkan pada keterampilan memahami dan menguasai isi bacaan. Baik. Di bab 2 itu ada singkatan KBBI. KBBI apa KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sudah pernah membuka KBBI? KBBI? Iya. Ya. Gunakan buku-buku yang ada di perpustakaan untuk dibaca. Jangan hanya dibuat pajangan, dibaca. Tujuan membaca itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Satu, memahami secara detail dan menyeluruh isi buku. Dua, menangkap ide pokok atau gagasan utama buku secara cepat atau waktu terbatas. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir dari saya terkait dengan judul tadi, pengaruh membaca. Apa saja pengaruh membaca buku terhadap wawasan siswa? Bismillahirrahmanirrahim. Satu, menambah pengetahuan. Dua, menambah kemampuan analitis. Cuma 2. Tiga, menambah kosakata. Empat, meningkatkan kemampuan untuk menulis. Lima, melatih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Oke, terima kasih. Saya harap saudari atau yang lainnya, santri-santri Pondok Pesantren Misbahul Munir ini senang membaca semua. Jangan hanya membaca WA, membaca TikTok, apa boleh Facebook. Taruh dulu itu, baca buku. Baca buku. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Untuk selanjutnya saya persilahkan ke Al-Ustaz Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda sembilan yang menyusun ini ya? Hah? Iya. Iya. Butuh berapa lama sembilan menyelesaikan tugas yang menjadi apa ini ya? Tugas program kelas akhir? 1 bulan? Sekitaran 1 bulan. Oh, 1 bulan. Lama ya? Lama. Ada kendala? Mungkin kesulitan mencari referensi mungkin ya? Ini mengambil dari referensi buku. Ada yang buku dan ada yang media sosial. Media sosial. Baik. Saudari Wildatus Sofia Nanda mengarang judul makalah dengan judul Peran Keluarga Terhadap Perkembangan Anak. Ya. Baik. Punya latar belakang.
kenapa sampean melahirkan sebuah pemikiran dan menumbuhkan judul, sehingga sampean mengangkat judul peran keluarga terhadap perkembangan anak daripada peran keluarga. Di sini terdapat beberapa perspektif ya. Ada beberapa pendapat daripada definisi daripada keluarga. Coba saya minta perspektif daripada pendapat yang Nanda kutip dari sebuah buku ya, tahu media sosial. Di sini ada pendapatnya Brown ya. Coba apa pendapat Brown itu ya tentang keluarga? Bismillahirrahmanirrahim. Ditinjau dari sudut pandang sosiologis, keluarga dapat diartikan dua macam, yaitu dalam arti luas, keluarga meliputi semua pihak yang ada hubungan darah atau keturunan yang dapat dibandingkan dengan klan atau marga. Dan dalam arti sempit, keluarga meliputi orang tua dan anak. Baik. Dari pendapatnya Brown di sini bahwa keluarga itu dibagi dua, ya. Pertama, yang masuk pada kategori semua pihak yang memiliki hubungan darah, itu keluarga. Kemudian yang kedua, yang dimaksud keluarga di sini adalah kedua orang tua. Baik. Fungsi keluarga itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga sudah dikenal sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Predikat ini mengindikasikan betapa esensialnya peran dan pengaruh lingkungan keluarga dalam pembentukan perilaku dan kepribadian anak. Baik, cukup. Ini pertanyaan terakhir ya. Coba apa saja yang dapat sampean kemukakan fungsi adanya keluarga itu apa? Misal ya. Ada di sebagian siswa atau santri itu secara status keluarga itu berkurang. Contoh, si A punya orang tua, si B punya orang tua, tapi secara barusan disampaikan punya keluarga, tapi terjadi yang namanya broken home. Ya gimana? Di sini kan ada fungsi daripada keluarga. Ya. Fungsi keluarga. Keluarga itu bisa berfungsi menunjang terhadap kemajuan pendidikan. Nih. Terhadap kemajuan pendidikan. Coba seperti apa yang dimaksud dengan peran keluarga yang membantu bisa memproduktif yang namanya pendidikan. Ini ada fungsi pendidikan di sini. Di bab 2 ya. Di bab 2 ini ada fungsi keluarga yang masuk pada kategori berfungsi daripada untuk kemajuan pendidikan atau berlangsungnya pendidikan. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Keluarga berfungsi sebagai transmitter budaya atau mediator. Fungsi keluarga dalam pendidikan adalah menyangkut peran penanaman, pembimbingan atau pembiasaan nilai-nilai agama, budaya dan keterampilan tertentu yang bermanfaat bagi anak. Baik. Jadi keluarga itu sangat membantu terhadap perkembangan anak. Sehingga di sini Wildatus Sofia mempunyai maksud dan tujuan. Ya. Tujuannya apa, Pak?
tujuan diangkatnya judul daripada peran keluarga terhadap perkembangan anak. Tujuannya apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. 1. Mengetahui pengertian keluarga. 2. Mengetahui peranan dan fungsi keluarga. 3. Mengetahui faktor-faktor keluarga yang mempengaruhi perkembangan anak. Baik, cukup. Itulah pertanyaan terakhir dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Dewan Dosen Penguji yang telah sudi setia menguji para peserta Monakosah kali ini. Dan kepada keempat peserta Monakosah kami mempersilahkan meninggalkan panggung kehormatan.